Masih bersama kami di Presisi Siang. Pemirsa, upaya transformasi Polri mendapatkan apresiasi dari sejumlah akademisi melalui Forum Dialog Literasi Kebangsaan STIK Lemdiklat Polri pada Rabu siang. Forum tersebut dinilai sebagai bukti keseriusan Polri mendorong transformasi institusi melalui dialog terbuka dan inklusif. Sejumlah akademisi mengapresiasi Forum Dialog Literasi Kebangsaan STIK Lemdiklat Polri yang dinilai sebagai langkah maju Polri dalam membuka akses informasi kepada publik serta menghadirkan dialog terbuka untuk memperkuat akselerasi transformasi Polri. Ini acara yang sangat bagus ya, yang sangat menarik karena transformasi Polri ini kan sedang digaungkan, maka masyarakat ini harus mengetahui apa yang akan ditransformasi oleh Polri gitu kan. Nah, dengan mengundang akademisi, dengan mengundang mahasiswa di luar PTIK atau STIK, ini membuat informasi transformasi Polri ini semakin terbuka gitu. Apa yang akan dijalani ke depan, karena pemantiknya ini sudah ada gitu. Dengan adanya pemerintahan baru, dengan adanya kejadian-kejadian dan industri yang berkembang, maka Polri harus bertransformasi. Ini sangat bagus dialog ini. Para akademisi juga menekankan transformasi Polri dibutuhkan untuk menjawab tuntutan sosial, kemajuan teknologi, dan perubahan landscape kejahatan. Forum Dialog Literasi Kebangsaan dinilai menjadi sarana strategis untuk menjembatani pemahaman publik terhadap arah pembaruan kepolisian. Acara hari ini, transformasi Polri antara citra dan realita ini sangat kontekstual, sangat baik untuk menanggapi apa yang sedang terjadi di negara kita, khususnya citra dan realita Polri. STIK ini sebagai garda terdepan berfungsi untuk meningkatkan citra dan realita Polri tersebut. Maka untuk itu saran saya STIK itu dalam jangka pendek harus mengidentifikasi insan Polri yang sedang mengambil perkuliahan di sini dan membagi kepada 3 kelas, high kompetensi, middle kompetensi, dan low kompetensi. Yang high kompetensi inilah yang dalam jangka pendek yang akan masuk ke dalam masyarakat untuk mempengaruhi atau menormalkan pandangan-pandangan viralisme yang saat ini sedang galak. Ratusan peserta mulai dari mahasiswa STIK, akademisi, dosen hingga perwakilan universitas di Jakarta mengikuti gelaran dialog literasi kebangsaan STIK. Akademisi menilai terlibatnya dunia pendidikan sebagai langkah strategis untuk mendukung akselerasi transformasi Polri yang lebih terbuka, profesional, dan sesuai harapan masyarakat. Tim Liputan Polri TV. Polda Bengkulu menggelar pelatihan peningkatan kemampuan fungsi Propam tahun 2025. Pelatihan ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan anggota dalam menghadapi dinamika tugas di masa depan, termasuk tantangan penegakan disiplin, pelanggaran kode etik, dan penguatan pengawasan kerja. Dan berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, Polda Bengkulu melaksanakan pelatihan peningkatan kemampuan Propam Polda Bengkulu tahun 2025 di Hotel Nala, kawasan Pantai Panjang, Provinsi Bengkulu. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolda Bengkulu Irjen Pol Mardiono. Berikut laporan selengkapnya. Kapolda Bengkulu Irjen Pol Mardiono membuka kegiatan secara resmi, sekaligus memberikan arahan penting kepada para peserta. Dalam sambutannya, Kapolda Bengkulu menegaskan bahwa Propam memegang peran strategis dalam menjaga kehormatan dan citra institusi Polri. Oleh karena itu, peningkatan kualitas, integritas, dan kemampuan anggota Propam menjadi prioritas utama agar pelaksanaan tugas di lapangan dapat berjalan secara profesional, terpercaya, dan sesuai standar penegakan disiplin internal Polri. Pelatihan ini juga dirancang untuk memperkuat kemampuan anggota dalam menghadapi dinamika tugas di masa depan, termasuk tantangan penegakan disiplin, pelanggaran kode etik, dan penguatan pengawasan kinerja. Kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar, menandai keseriusan Polda Bengkulu dalam membangun SDM kepolisian yang unggul dan berintegritas. Demikian informasi yang dapat saya laporkan dari Polda Bengkulu. Saya Bribtu Harmeno Kasturi melaporkan untuk Polri TV.
Pemirsa, Bidang Humas Polda Papua menggelar kegiatan tatap muka bersama puluhan admin konten digital yang berlangsung di Aula Rastra Samara Polda Papua pada Rabu 19 November 2025. Dalam pertemuan itu, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengajak para admin media sosial untuk berkolaborasi dalam menciptakan model kehumasan yang lebih modern, inovatif, edukatif, dan inspiratif. Selain itu, pertemuan ini menjadi momen penting untuk memperkenalkan diri sekaligus memperkuat komunikasi. Papua harus berkolaborasi dengan rekan-rekan admin media sosial, informasi, dan grup yang ada di wilayah Jayapura dan Kabupaten ini untuk memberikan informasi bahwa informasi yang kita berikan kepada masyarakat harus objektif, harus bisa terverifikasi kebenarannya, dan juga berpartisipasi dalam membangun situasi kondisi khususnya situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polda Papua. Dan tentunya momentum saat ini bisa menjadikan suatu kerjasama yang baik ke depan sehingga segala yang berkaitan dengan kejadian dan informasi yang terjadi di masyarakat bisa kami ketahui lebih cepat dari rekan-rekan pengelola atau admin media sosial yang ada. Sementara itu, perwakilan admin IKKJ Mariam Utari mengatakan, bagi mereka para admin berita yang dinaikkan ke media sosial harus valid dan tidak menjadi provokator untuk masyarakat. Menurutnya, para admin harus menjadi pendamai untuk masyarakat, sehingga pihaknya harus bekerja sama dengan Humas Polri. Bagi kami, terlebih para admin-admin yang sudah diundang pada hari ini, yang mana supaya berita-berita yang dinaikkan di media sosial itu harus valid, ya, dan jangan menjadi provokasi untuk masyarakat. Tetapi kita tuh harus menjadi pendamai juga untuk masyarakat. Jadi kita harus bisa bekerja sama dengan Humas Polri, yang mana kita menjadi kekuatan penuh juga untuk Polri, supaya berita-berita itu menjadi valid dan bisa menolong masyarakat pada umumnya. Terima kasih. Nama Ibu dari Nama saya Mariam Utari dari IKKJ. Diharapkan melalui kegiatan kolaborasi dengan para pengelola akun digital menjadi kunci agar masyarakat tidak terjebak informasi yang berkembang pesat di ruang digital. Karena informasi yang benar kepada masyarakat merupakan tanggung jawab bersama untuk menjaga masyarakat agar tidak terpengaruhi hal-hal yang tidak diinginkan. Dari Humas Polda Papua melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Kapolres Penajam Pasir Utara dan Kapolda Kalimantan Timur melakukan peninjauan pembangunan rusun Polri di kawasan IKN pada Rabu 19 November 2025. Dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Pembangunan rumah susun atau rusun Polri di kawasan Ibu Kota Nusantara kembali menjadi fokus perhatian pimpinan kepolisian. Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Endar Priantoro turun langsung meninjau progres pembangunan tersebut didampingi Kapolres Penajam Pasir Utara AKBP Andreas Alek Danantara. Kehadiran Kapolda disambut para pejabat terkait di lapangan. Setibanya di lokasi, rombongan langsung meninjau struktur bangunan yang tengah dikerjakan. Kapolda mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai tahapan konstruksi, mulai dari pekerjaan pondasi, kelistrikan, hingga penyiapan fasilitas pendukung. Kapolda Kalimantan Timur menegaskan bahwa pembangunan rusun Polri di kawasan IKN merupakan proyek prioritas yang harus berjalan tepat waktu. Fasilitas hunian tersebut akan menjadi kebutuhan utama personel kepolisian yang mendukung keamanan di wilayah inti pemerintahan baru Indonesia. Kapolres Penajam Pasir Utara yang mendampingi langsung jalannya kegiatan menyampaikan kesiapan jajaran dalam mendukung penuh percepatan pembangunan dan memastikan koordinasi antara Polres, Polsek, dan pihak pelaksana
akan terus diperkuat agar proses konstruksi berjalan tanpa hambatan. Selain pengecekan progres utama, Kapolda juga memberikan perhatian khusus pada fasilitas pendamping dan menginstruksikan penataan landscape serta pembangunan sarana olahraga agar rusun tidak hanya layak huni, tetapi juga mendukung kesehatan dan kebersamaan anggota. Kunjungan kerja ini menjadi bukti komitmen Polda Kalimantan Timur dalam memastikan kesiapan sarana kepolisian di kawasan penyangga IKN terus ditingkatkan. Dengan kerjasama seluruh jajaran, pembangunan rusun Polri di Sepaku diharapkan dapat menjadi fasilitas representatif yang mendukung pelayanan keamanan bagi masyarakat dan keberlangsungan IKN sebagai pusat pemerintahan baru. Dari Humas Polres Penajam Pasar Utara, Polda Kalimantan Timur melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.